Tina berasal dari keluarga baik-baik dan berpikiran agak modern. Tapi menurutku dia cocok untuk Naren. Besok pagi dia akan sampai di perkebunan. Naren membutuhkan waktu untuk mengenal seseorang. Agar mereka bisa saling mengenal dengan baik, salah seorang dari kita harus bersamanya. Tapi Naren akan curiga kalau kita pergi ke sana. Aku ingin memintamu, Puja. Besok, kau tidak keberatan menemani Naren? Bibi, aku tidak keberatan menemaninya. Tapi Naren pasti tidak akan suka. Memang agak sulit ya. Tapi aku yakin kau pasti menemukan caranya. Puja, begitu Naren menikah, maka kita semua akan terbebas dari kekhawatiran, terutama Supriya. Besok kau tidak keberatan menemaninya, kan? Aku yakin kau pasti punya cara yang baik. Aku harap semuanya baik-baik saja. Kau tidak harus selalu mengingat kata-kataku. Aku baik-baik saja, Naren. Aku kan bekerja untukmu, jadi kau punya hak penuh untuk memarahiku. Dan kau juga bisa memarahi aku jika itu memang perlu. Tidak, itu salahku. Aku tidak punya pendidikan yang tinggi. Aku jarang pergi keluar. Aku juga jarang bertemu dengan orang. Mungkin itu sebabnya aku tidak tahu harus bicara apa dan kapan. Aku tidak akan melakukan itu lagi. Tolong minta aku berhenti, Naren. Aku tidak bisa berjalan lebih lambat dari ini. Aku akan ke perkebunan besok. Aku akan menyiapkan kotak nasi. Boleh aku selesai bicara? Aku ke perkebunan besok jam 9 pagi. Jika kau mau, kau bisa ikut. Aku? Gori kurang sehat selama beberapa hari. Dia akan baik jika kau menemui. Baiklah, aku akan ikut kalau memang itu maunya. Aku pergi dulu. Ini. Perkebunanmu bagus ya.
Gori, bagaimana kabarmu? Kau sehat-sehat saja kan? Kudengar kau sedang tidak sehat. Baju Naren pasti akan kotor. Ya Tuhan, itu akan meninggalkan kesan yang tidak baik pada Tina kalau dia mengotori pakaiannya. Oh ya Naren, awas nanti pakaianmu kotor. Hati-hati. Rambutmu juga tolong dirapikan. Bolu, lihat rambutmu. Rambutmu acak-acakan. Nah, sekarang sudah rapi. Aku bicara dengan Bolu. Berapa kali sudah ku bilang tapi kau tidak mengerti juga. Lain kali kalau aku melihatmu berada di hostel, aku akan menelpon polisi. Dasar. Rahel, aku mohon, kalau tidak ada gurunya kelas dansa akan ditutup. Mau bayar berapa? Apa kau sudah gila? Kau sudah mengikuti aku selama berhari-hari dan kau tidak punya uang untuk membayar gajiku. Jangan pernah mengikuti aku lagi. Pergi sana. 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Kau yakin bisa membayarku? Apa bisa tepat waktu? Tentu saja. Baiklah, aku bersedia. Tapi pastikan pembayarannya tepat waktu. Dan aku tidak mau meleset. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa, tapi tolong jangan kelihatan di sekitar hostelku lagi. Aku tidak mau ada masalah denganmu. Dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu? Aku Tina. Hai, Di mana Naren? ayo ke sini. Itu di sana. Hai Naren, aku Tina. Aku tahu. Hai. Aku punya hadiah untukmu. Ngomong-ngomong, siapa dia? Dia itu pelayan ibuku. Oh begitu, iya. Dan ini Bolu. Oh, Bolu lucu sekali ya. Kau ingin memeluknya? Ah, tidak. Tidak sekarang. Mungkin nanti kapan-kapan. Naren membutuhkan banyak waktu untuk mengenal seseorang. Agar mereka bisa saling mengenal, salah seorang dari kita harus bersamanya. Naren, sebentar. Sini, bolunya berikan saja padaku. Kau bisa mengajak Tina jalan-jalan di sekitar sini. Itu ide bagus. Hai Tina. Hai, Tina. Apa kabar? Hai. Hai. Hai kawan-kawan. Baik. Akhirnya kalian kemari. Kami pikir ini rumah perkebunan yang besar. Apa kau ingin kami berpesta di tempat seperti ini? Di sini panas sekali ya. Semoga saja tidak terjadi sesuatu. Mungkin bibinya Naren benar. Begitu Naren menikah dengan Tina, dia mungkin bisa berubah. Hei Naren, ayo
Naren. Ayo buka minum kami. Tidak, terima kasih. Kau suka binatang, bukan? Kau harus hati-hati dengan mereka. Suara keras bisa mengganggu mereka. Tolong kecilkan suaranya. Aku akan memandikannya. Jika kau mau, kau boleh ikut. Jika kau tidak sibuk, tolong bantu aku. Ada apa? Kau sedang apa, Naren? Kau ingin membantuku? Kau bisa mencobanya. Aku tidak mau. Maksudku, aku tidak mau merusak kukuku yang bagus ini. Kau pasti lebih tertarik pada pajangan daripada pada binatang. Terserah. Dengar Naren, dia itu tamu bibimu. Kau tidak boleh bicara seperti itu padanya. Kalau bibimu tahu, pasti bibimu tidak akan suka. Dia benar-benar aneh. Bukannya bicara denganmu, dia malah sibuk dengan pekerjaannya. Kalau begitu, tolong bawa pembantu itu pergi. Karena dia selalu ada di dekat Naren. Aku akan melakukan sesuatu. Naren, kalau kau terus bekerja, aku akan bosan di sini. Kau juga bisa membantuku. Dengan ini, Iya, kau suka binatang kan? Memangnya kenapa? Naren, kalau kau mau pergi dengannya, pergi saja. Biar aku yang mengerjakan semuanya. dia benar. Ayo Naren, teman-temanku ingin bertemu denganmu. Ayo, ayo. Teman-teman, lihat siapa di sini. Ayo Naren. Kau pasti lelah kan? Bagaimana kalau kau minum bir dulu? Iya, Ya, benar, ya, Naren. saya Ayolah. tidak mau. Terima kasih. Ayo. Tidak, Iya, jangan. ayo Naren. Ayo, minumlah. Ayo Naren, minum sedikit. Ya, ayo sedikit saja. Ayo. Tolong hentikan. Hentikan. Kalau dia tidak mau minum, kenapa kalian memaksanya untuk minum? Aku rasa dia benar. Seharusnya kita tidak memaksa Naren untuk minum bir, kan? Puja, bisakah kau menemaniku berkeliling perkebunan ini? Iya, ayo. Sampai nanti ya teman-teman, Sampai selamat nanti. bersenang-senang. Maaf Naren, aku harap kau tidak marah kan? Ya sudah, kalau begitu kita ngobrol saja. Tapi di mana aku harus duduk? Tidak ada tempat di sini. Begini saja, aku akan duduk di pangkuanmu ya. Begini bagus Sudah, kan? sudah. Tolong berdirilah. Ayo kita ngobrol. Tolong berdirilah. Cepat berdiri. Ada apa Naren? Kau muda dan tampan. Tapi kenapa kau bersikap seperti seorang pertapa? Sudah, biarkan saja Tina. Jangan merusak suasana. Ayo kita menari saja. Aku tidak mau. Nari, Aku nari. tidak mau. Tolong jangan. Ayo, ayo, menarilah. Ayo.
menari. Naren, apa kau mau kunyanyikan lagu renungan? Tuan Fias, di mana aku bisa menyimpan susunya? Oh, sekarang aku mengerti. Naren hanya minum susu ya. Tolong dulu. Aku minta semuanya pergi dari sini. Wow, seorang pembantu berani menyuruh kami pergi. Dengar ya, kau jangan bertingkah di sini. Pergi sana. Aku tidak percaya. Kenapa kau begitu peduli pada seorang pembantu? Kurasa dia akan minum susu. Tidak, kau benar. Apa-apaan kau ini? Kau sangat liar seperti hewan-hewan itu. Kau sudah mengotori pakaianku, bodoh. Tinamu benar. Pakaianmu kotor, basah dan juga lengket. Tunggu sebentar. Nah, sekarang kotorannya sudah hilang dan tidak lengket lagi. Berani sekali kau. Kurang ajar sekali. Kau ini sangat mudah untuk memukul yang lemah. Jika ingin bicara padaku. Aku rasa kau sama sekali tidak tertarik pada binatang. Lalu kenapa kau kesini? Kau harus bertanggung jawab apapun yang terjadi di sini. Aku memang tidak mau datang ke sini. Aku hanya... Aku tidak ingin penjelasanmu. Kurasa kau harus pergi sekarang. Dasar barbar. Siapa yang mau menikah dengan pria gila seperti dia? Bagaimana bisa dia mengatakan itu pada Naren? Aku akan memberinya pelajaran. Tunggu sebentar, aku akan kembali. Kau benar, sepupumu itu gila. Lihat ini, hanya orang gila yang melakukan hal seperti ini. Aku sangat menyesal. Aku tahu betul bagaimana sifatnya. Itu sebabnya aku memperingatkannya sebelumnya. Dia tidak selalu bersikap seperti ini. Saat dia mabuk dengan menggunakan narkoba, semakin sulit untuk menanganinya. Narkoba. Benar. Tapi kau tidak perlu tahu. Dia tidak menggunakan narkoba setiap hari. Hanya 4 hingga 5 kali dalam seminggu. Rahul, kenapa dia harus berbohong pada Tina? Naren kan sama sekali tidak pernah menggunakan narkoba. Lalu kenapa dia berbohong tentang sepupunya itu? Jangan salah sangka. Aku tidak bermaksud mengatakan bahwa Naren gila. Tapi dia juga tidak normal. Semakin cepat dia menemui psikiater, semakin baik bagi dia. Pertama dia yang mengatakan bahwa Naren punya masalah mental. Sekarang katanya Naren pecandu narkoba.
yang diinginkan Rahul. Tadinya aku pikir Mayang yang tidak baik. Tapi ternyata Aku akan mengambil beberapa barang. Aku akan ikut denganmu. Kita akan membeli makanan juga. Ayo, baik. Ketika aku pergi untuk memanggil taksi untukmu tempo hari di hari tua, Mayang tinggal di rumah bersama Nara. apa yang dikatakan Rahul tentang Mayang, kurasa tidak mungkin benar. Waktu kami diata, Mayang tidak pernah meninggalkan Naren, tapi justru dia merawatnya dengan baik. Padahal dia bisa saja pulang ke rumah. Aku jadi bingung mana yang benar, Rahul atau Mayang. Ya Tuhan, apa aku melakukan kesalahan dengan mempercayai Rahul? Ya Anuj, Hei, coba tebak. Aku bertemu Rahel dan dia setuju untuk mengajar anak-anak. apa? Wah, itu bagus sekali. Apa kau masih sibuk? Atau bosmu membuatmu kesal atau bagaimana? Sebenarnya Anuj, bosku itu hebat sekali. Dia bahkan laki-laki yang sangat baik. Tapi ada seorang pria di sini yang ingin merusak reputasi bosku, padahal dia keluarganya. Dia bertanggung jawab atas semua masalah. Padahal selama ini dialah yang telah membuatku berani melawan bosku. Kenapa kau tidak memberitahu semua orang tentang hal itu? Aku bisa memberitahu mereka, tapi aku tidak tahu berapa banyak yang akan mempercayaiku. Tidak ada yang tahu kalau pria itu bermaksud buruk pada bosku. Bahkan bosku sendiri pun tidak tahu. Yang kau katakan benar, aku harus memberitahu semua orang. Sudah ya, nanti aku akan bicara lagi denganmu. Ya baiklah, sampai jumpa, jaga dirimu. Dah. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi. Tapi aku harus segera menghentikan Rahul demi Nyonya Fias. Aku tidak akan membiarkan siapapun memfitnah Naren. Ayah gadis itu menelpon. Dia marah dengan sikapnya Nara. Sangat. Sudah kukatakan padamu secara jelas bahwa kau tidak perlu memperkenalkan Naren kepada gadis manapun. Kenapa kau masih melakukannya? Seharusnya kau membicarakan semua itu denganku dulu. Tapi Hari, Tidak harus. Belakangan ini kau selalu melakukan apapun yang kau suka. Bahkan terkadang kau sangat bersikeras. Dengar, kenapa kau malah marah? Kepada Harsa bukannya pada Naren. Kita semua tahu kalau Harsa sangat mengkhawatirkan Naren. Seharusnya kau memarahi Naren bukan Harsa. Menurutku, apapun yang terjadi cukup memalukan. Ibu Tina dan aku adalah anggota klub yang sama. Sekarang semua anggota klub akan digerakkan nama baik keluarga kita karena apa yang dilakukan oleh Naren. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan ikut campur dalam urusan. Aku tidak akan bertanya atau memberitahu apa. Naren, kau tidak boleh memperlakukan anak gadis orang lain seperti itu. Coba lihat itu. sebelumnya aku minta maaf. Aku minta izin untuk mengatakan sesuatu. Bicara. Bibi, Naren tidak bersalah atas apa yang terjadi di perkebunan. Karena aku... Tunggu sebentar. Ini adalah masalah pribadi kami. Kenapa kau jadi ikut campur di sini? Biarkan dia bicara, Bu. Apa yang terjadi sebenarnya?
Aku setuju dengan Puja. Naren tidak mungkin melakukan kesalahan. Dan jika dia melakukan sesuatu, maka pasti ada alasan di baliknya. Aku sudah bertemu dengan mereka. Jika kalian semua sudah bertemu dengan gadis-gadis itu, kalian pasti percaya itu kesalahan mereka. Naren hanya bereaksi. Apa aku benar, Puja? Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Supriya, aku tidak. Sudahlah Harsa. Kau jangan menyalahkan dirimu sendiri. Kau juga punya hak atas diri Naren. Rahul berbohong. Dia berpura-pura membela Naren di depan semua orang. Tapi justru dialah yang menghasut semua orang untuk menentangnya. Itu artinya Rahul. Aku harus bicara dengan Paman Haris. Bibi. Ini untuk Tina. Maaf atas apa yang telah terjadi di perkebunan hari ini. Maaf. Naren, kau anak yang baik. Bibi yakin Tinalah yang telah mengganggumu. Bibi sangat mengenalmu dengan baik. Jangan khawatir ya. Iya, Bibi. Tapi apa yang terjadi hari ini bisa saja dihindari. Harsha, Rakesh, seperti yang kau tahu, kita semua sangat stres belakangan ini. Itu sebabnya aku ingin bertanya, apakah semua anggota keluarga bisa bermain kriket bersama malam ini? Seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jika kalian berdua tidak ada acara malam ini, aku akan pergi dan memesan tempat pertandingan kriket kita. Itu kedengarannya menyenangkan. Malam ini aku bisa, tapi kau tanya Harsa dulu. Katakan ya, Harsha. Percayalah Paman, Naren sama sekali tidak bersalah. Justru Tina dan teman-temannya yang telah mengejeknya. Siapapun pasti akan kehilangan kesabaran. Maksudmu dia bisa melakukan apa saja saat sedang marah? Tidak. Tidak, Puja. Naren tidak seharusnya memperlakukan seorang gadis dengan tidak hormat. Aku mohon, jangan mencoba untuk membenarkan tindakannya itu. Aku jadi khawatir. Orang yang memperlakukanmu dengan kurang ajar saat itu di hari tua tidak lain adalah aku ingat bahwa sudah memberitahumu Naren tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tapi hari ini aku tahu Naren bisa melakukan. Tapi Paman, Puja, aku telah berjanji kepadamu bahwa aku akan menghukum orang yang dinyatakan bersalah. Aku tidak pernah menarik perkataanku. Aku akan membuka sifat asliku di depan semua orang pada malam ini. Dan aku pastikan Naren yang malang. Meskipun dia tidak melakukan apa-apa, dia telah dituduh. Ada apa, Pak? Jika pria membuat kesalahan, maka pria lain harus membayarnya.
Ini tahap kedua dari babak kedua dan pertandingan menjadi sangat menarik. Adegan yang luar biasa. Naren membagikan topi untuk melindungi semua orang dari panah. Dan Rakesh akan melempar bola pada putranya sendiri, Maya. Sebentar lagi Rakesh akan melakukannya. Wow! Itu adalah lemparan yang kuat, tapi Mayang tertangkap. Sekarang Haris telah datang untuk memukul, dan dia akan menghadapi tidak lain adalah Naren. Aku akan membuka sifat asli Naren di depan semua orang pada malam ini. Aku sudah berjanji kepadamu bahwa aku akan menghukum orang yang dinyatakan bersalah. Rahul! 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 Rahul, kau sudah mati. Tolong panggil dokter, tolong panggil dokter. Ambilkan air. Kenapa? Dia merasakan begitu banyak rasa sakit hanya dengan satu pukulan saja. Sebenarnya Rahul pernah mengalami cedera di tempat yang sama. Rasa sakitnya kabur saat terkena bom. Tapi Rahul, kau tidak pernah bilang cedera apapun pada kami. Bu, sebenarnya... Haruskah aku memberitahunya, Rahul? Rahul bersikap kurang ajar kepada Puja. Sebenarnya, Rahul sebelumnya pernah mengalami cedera di tempat yang sama. Dia harus berkonsultasi dengan dokter dan melakukan ronsen. Benarkah Rahul? Aku membawa laporan ronsen. Dokter, lihat ini. Apakah laporannya baik-baik saja? Ya, tampak baik-baik saja. Haris, boleh aku tahu apa yang terjadi? Kenapa kau punya laporan ini? Dokter, terima kasih sudah datang. Sekarang, aku ingin membahas sesuatu yang penting dengan kalian.
Apa ada yang bisa memberitahuku? Apa yang sebenarnya terjadi? Haris, bagaimana kau mendapatkan laporannya Rahul? Bagaimana aku mendapatkan laporan ini tidak penting, Nilima. Kisah di balik laporan ini lebih penting. Jadi Rahul, kau ingin memberitahu semua tindakanmu atau kau ingin aku yang? Haris, bisakah kau langsung ke pokok permasalahannya? Baik. Jadi pokok permasalahannya adalah pada hari ulang tahun Maya, ketiga anak laki-laki ini pergi ke hari raya. Di sana Rahul telah berlaku kurang ajar kepada Puja. Dan Puja telah memukul Rahul dengan sikunya untuk mempertahankan diri. Itu sebabnya dia pergi ke dokter. Laporan-laporan ini membuktikan bahwa dia terluka saat itu. Ayolah Haris, ini konyol. Apa kau memberitahuku bahwa Rahul mencoba memperlakukan pelayan ini dengan kurang ajar? Aku rasa ini tidak mungkin. Jika kau tidak percaya padaku, tanyakan saja padaku. Rahul, kenapa kau diam? Katakan sesuatu. Apa lagi yang akan dia katakan? Cukup jelas dari ekspresinya bahwa ini adalah kesalahan. Sebenarnya, Puja dan aku sudah merencanakan pertandingan kriket ini agar aku bisa mengubah kedok asli Rahul. Puja, Rahul akan datang. Ayolah. Percayalah, Paman. Itu sama sekali bukan kesalahan Naren. Aku akan menghukum orang yang bersalah. Seharusnya kau malu, Rahul. Aku tidak mengira kau akan melakukan hal serendah itu. Kau benar, Haris. Aku tidak membayangkan anakku bisa melakukan hal seperti ini. Apa kau tidak pernah memikirkan sesuatu sebelum melakukan hal yang menjijikan? Tunggu dulu. Apa masalahmu? Semua orang jadi memarahi Rahul anakku. Berilah dia kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Aku yakin kalau Puja sudah merencanakan semua ini. Rahul jangan takut. Ayo sekarang bicaralah. Sebenarnya, Bu, aku tidak bersikap kurang ajar terhadapnya. Aku hanya melumuri kue ke wajahnya. Paman salah paham terhadapku. Itu adalah hari ulang tahun Maya. Kami sedang dalam suasana hati yang menyenangkan. Bu, itu hanya lelucon. Lalu kenapa semua orang mempermasalahkannya? Tidak apa-apa, Rahul. Naren? Itu hanya lelucon, Bibi.
menamparku, kau seharusnya bicara begitu. Naren, mungkin kau tidak tahu, kau tidak menyadarinya. Tetapi gadis ini selalu berusaha mendekatiku. Setiap ada kesempatan, dia selalu datang dan berdiri di dekatku dan mulai bicara denganku. Aku pikir karena dia seusia denganku dan kami berteman, jadi aku coba mengerjainya. Aku tidak melakukan apa-apa. Mengapa dia mempermasalahkannya? Paman Haris, dia datang padaku untuk meminta bantuan, seperti yang dia lakukan di perayaan ulang tahun. Kau bisa bertanya padanya. Dia sudah berbohong. Malam itu aku ingin sekali pulang dari Halikur. Itu sebabnya aku meminta bantuannya. Aku tidak percaya itu. Kita kan memang suka mengolok-olok pelayan di sini. Kita pernah mengolok-olok Ranval karena dia berbicara bahasa Inggris yang lucu. Kita mengolok-olok gigi Caram yang patah. Ayolah, dia hanya pelayan. Rahul hanya mencoba bersenang-senang dengannya. Itu bukan masalah yang besar. Dan kau, Su, kenapa kau terdiam? Kau juga. Aku tidak percaya ini. Ternyata semua orang di rumah ini munafik. Aku tahu, bagaimanapun juga bahwa anakku tidak melakukan suatu kesalahan. Dia tidak pantas untuk ditampar. Kau benar. Dia tidak pantas ditampar.